يا أرحم الراحمين ارحمنا. Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan manusia, kata baginda Rasul, yang nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan langsung naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di mana semua manusia akan berkumpul menjadi satu. Bayangkan saja dari zaman Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat, manusia berkumpul menjadi satu di tempat yang satu. Berapa banyaknya itu. Dan kita satu persatu akan dipanggil oleh Allah, akan disidang oleh Allah. Yang satu orangnya pun disidang gak akan 1 jam 2 jam, akan bertahun-tahun lamanya. Bergantung dia amalnya banyak atau tidak, dia sangkut pautnya banyak atau tidak. Biasanya yang agak lama itu sangkut paut tentang harta, ya. Itu akan ribet pertanyaan akhirat nanti. Kita akan disidang oleh Allah satu persatu. Dan sementara kita menunggu orang lain sedang disidang, kita akan beratus-ratus tahun di padang mahsyar itu. Dan kondisi ketika itu matahari dekatkan oleh Allah. Matahari begitu dekat dengan kepala manusia sehingga terasa begitu panas. Tapi di padang mahsyar itu tidak semua orang mendapatkan kepanasan, kesengsaraan. Ada orang-orang tertentu, orang istimewa yang di hari kiamat nanti di padang mahsyar, orang lain kepanasan, kegerahan, bahkan ada yang oleh Allah kelelep keringat, ya, banjir keringat, dia mah adem-adem saja. Dia sejuk damai kayak ada yang mayungi, ada yang menaungi. Dan tentu ada, yakni Allah. Di saat itu, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada lagi perlindungan selain dari perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Nah, kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang nanti di hari kiamat dia akan langsung mendapatkan naungan perlindungan dari Allah. Di saat di hari itu manusia tidak ada lagi yang dilindungi kecuali Allah yang melindungi. Siapa mereka? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang selalu menyempurnakan wudunya dalam kondisi-kondisi yang sulit. Mereka menyempurnakan wudunya. Wudu ini kan syarat utama kita melaksanakan ibadah, ya, terutama ibadah sholat. Harus didahului dengan berwudu. Walaupun kemudian wudu ini bukan hanya untuk sholat saja keperluannya, tetapi semua aktivitas yang baik kalau kita awali dengan berwudu akan sangat bagus. Ya. Kita baca Al-Quran tentu kan gak bisa, tidak boleh kalau tanpa wudu, harus wudu terlebih dahulu. Ya. Dan amal-amal yang lain tidak harus dalam bentuk ibadah yang maqdah. Misalkan kita mau pergi bekerja, kita wudu dulu, itu bagus. Kita mau berdagang, berjualan di pasar, wudu dulu, itu bagus. Seorang pelajar akan mencari ilmu, dia berangkatnya wudu dulu, itu bagus. Nelayan mau ke laut, dia wudu dulu, itu bagus. Petani mau ke ladang, dia wudu dulu, itu bagus. Tapi memang jarang, ya. Jarang-jarang ada orang bekerja kemudian wudu dulu. Karena mindset kita kan wudu itu untuk sholat. Padahal itu salah. Semua ibadah-ibadah yang bagus, pekerjaan yang bagus, akan sangat indah, akan sangat mulia kalau diawali dengan kita berwudu. Nah, orang yang berwudu dalam kondisi sulit, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Memang kalau dalam kondisi darurat kita nggak ada air, maka kita bisa menggantinya dengan debu, ya, dengan tayamum, dengan tanah. Tapi fil makarih ini adalah sesuatu yang kita kondisi terjepit, ya, kita sulit.
Namun kita tetap berusaha untuk menyempurnakan wudhunya. Itu luar biasa. Kalau kita berwudhu ketika kondisi normal, air banyak, kondisi pun tidak sedang dingin, wudhu ya mungkin normal-normal saja. Tapi kalau di satu saat kita di tempat yang sangat dingin, ya, di daerah kutub umpama daerah pegunungan misalkan, yang memang sangat dingin luar biasa, yang orang terkadang yang nggak terbiasa, dia nggak akan berani menyentuh air. Tapi fil makarih, walaupun kondisi yang dia tidak sukai, dia tetap berwudu dengan sempurna. Ini bagus. Dia melawan rasa kantuknya, dia lawan rasa dinginnya, dia lawan rasa malasnya, dia tetap berwudu dengan sempurna. Ini luar biasa. Nah ini kalau subuh ini kita biasanya kalau subuh itu kan kondisi dingin ya. Udara dingin, tambah lagi kita masih ngantuk. Kita paling sangat malas tuh kalau ketika harus mengambil air wudhu. Ya di situ memang rayuan setan itu luar biasa. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan bahwa setan ini kan mengikat kita dengan 3 ikatan ya. Setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Kalau ketika waktu subuh tiba kita kemudian bangun, terlepaslah ikatan yang pertama. Kalau begitu bangun kita berdiri dan berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Setelah wudu kita laksanakan sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Umumnya kita kalau sudah mendengar azan subuh itu kan yang terbayang adalah masih lama, masih juga azan ya. Itu memang bisikan setan di situ. Ketika kita mau bangun untuk subuhan, apalagi tahajud barangkali ya, itu setan membisiki, masih malam, nanti saja masih malam, nanti saja masih malam, yang juga masih tidur kok, masih lama. Sehingga kita kemudian terbuai dengan kemalasan, kita enggan untuk bangun, kita enggan untuk berwudu. Di situ perjuangan yang tidak mudah ya. Kalau mudah semua orang bisa. Nyatanya tidak semua orang bisa, berarti ini perjuangan yang berat. Tapi kalau berat kita lakukan, kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Jadi kondisi apapun, kita harus menyempurnakan wudhu kita. Sekalipun kita misalkan dalam kendaraan, kita hanya wudhu 1 gelas. Itu kan bisa ya, nggak mungkin kita di kendaraan, di kereta, datakan berhenti, kan tidak mungkin. Kita bisa berwudhu ya. Kalau memang kita memiliki air ya, mineral misalkan yang belum kesentuh orang, kita bisa dipakai untuk berwudu. Dengan cara kita membasuhnya hanya di anggota badan yang memang harus tersentuh air ketika wudu. Kalau kumur-kumur itu kan sunnah ya. Kemudian kita membasuh telinga juga sunnah. Nah, hal-hal yang harus kita sentuh, anggota wudu yang harus kita sentuh, misalkan muka, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Ya. Ini yang harus tersentuh oleh air. Sehingga kita bisa menggunakan air yang walaupun hanya 1 gelas air saja. Tetapi kalau kondisi normal tentu kita harus begitu sempurna ya. Dingin tidak, darurat tidak, air pun berlimpah. Kenapa harus eman-eman kita menggunakan air untuk berwudu? Walaupun ya memang ketika wudhu pun kita nggak boleh boros. Ya. Ketika wudhu kita nggak boleh boros. Tetap kita harus memperhatikan ya. Memang wudhu harus sempurna. Tetapi bukan berarti kita kemudian membuang-buang air seenaknya. Itu tidak baik. Jadi yang pas, tidak boros dalam menggunakan air untuk berwudhu. Namun tetap kita harus sempurna wudhunya. 1. Yang kedua, orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan langsung naungan dari Allah, wal masyi ilal masjidi fi dhulmi. Orang yang pergi ke masjid dalam kondisi udara yang gelap gulita. Ini juga butuh perjuangan yang tidak mudah ya. Di kampung-kampung kita dulu waktu belum ada listrik ya. Itu terasa betul perjuangannya itu.
Jarak ke masjid, dari rumah ke masjid itu sangat membutuhkan perjuangan. Udara gelap, kita harus bawa senter, kita harus bawa obor, kadang kita terjatuh, kadang kita kesandung batu. Tapi itu akan menjadi sebuah saksi bahwa nanti dari kiamat ditanya oleh Allah, kaki kita akan bersaksi bahwa dulu kaki ini dipakai untuk melangkahkan dari rumah ke masjid hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fil zulmi, dalam kondisi yang gelap. Begitu listrik masuk desa, jalan-jalan terang, orang malah sekarang terbalik, pada malas ke masjid. Ngapain? Pada gede-gedean TV di rumah. Masjidnya terlupakan. Ini kan terbalik. Mestinya sekarang lebih enak kita ini, ya. Di kampung saja sudah hampir semua jalan tuh terang. Tidak seperti dulu orang tua kita kalau harus ke masjid harus bawa obor. Harus bawa lampu minyak. Ada angin, lampunya mati. Wah, selesai urusan itu. Bisa kita jalan dengan tanpa adanya lentera, jalan kaki. Seperti dulu ada satu kisah ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu. Beliau itu kan buta ya. Tapi beliau tidak pernah telat ke masjid. Nah, satu saat beliau subuhan, masih gelap, dengan membawa tongkatnya itu, Abdullah bin Ummi Maktum berangkat. Di tengah jalan ada gombang, ada lubang tanah ya, tanah yang berlubang, dia terjatuh. Dia terjatuh, kemudian ada yang nolong. Ada orang yang baik, dia tolong. Ya, ditolong sampai lagi dia ke masjid. Hari berikutnya datang lagi lah waktu subuh gelap-gelap lewat tempat itu. Ya, jatuh lagi. Kemudian langsung ditolong oleh orang tadi. Ada yang menolong. Nah, dia orang buta ya, nggak tahu siapa yang menolong. Dia tolong bawa ke masjid. Ditanya, Pak, Bapak ini siapa? 2 kali saya jatuh, Bapak selalu nolong saya. Bapak ini siapa? Kau nggak perlu tahu siapa saya, kata orang yang nolong tadi. Nah, hari yang ketiga ini, orang yang nolong tadi menjemput di rumahnya. Belum jalan, belum berangkat, sudah dijemput di rumahnya. Pak, saya antar ya Pak. Loh kenapa? Khawatir Bapak nanti jatuh lagi. Saya antar. Diantar itu, Abdullah bin Ummi Maktum dipegang di papa sampai ke masjid. Nah, sampai di masjid, ditanya, Pak, Bapak ini siapa nih? Mohon maaf saya ini buta, nggak bisa ngeliat. Bapak ini siapa? 2 hari Bapak berturut-turut nolong saya jatuh. Kali ini malah justru Bapak menjemput saya dari rumah sampai datang ke masjid. Bapak ini siapa? Akhirnya menjawab dia. Kau ingin tahu? Iya. Saya adalah iblis. Loh iblis? Iya. Kau benar iblis? Ya saya iblis. Aneh kenapa? Iblis itu kan biasanya menghalang-halangi orang ke masjid. Iya. Lah Anda kok malah mengantarkan saya dari rumah ke masjid? Kenapa? Kata iblis begini, kemarin tuh 2 hari kamu berturut-turut jatuh. Hari pertama kamu lewat jatuh kan? Iya. Ketika engkau jatuh, Allah ampuni dosamu. Oh gitu, iya. Hari yang kedua kau jatuh lagi di situ. Kali ini bukan cuma kamu yang diampuni, kamu keluargamu diampuni oleh Allah. Oh begitu. Seandainya kau jatuh ketiga kalinya, yang diampuni bukan cuma kamu dan keluargamu. Siapa? Seluruh orang yang di kampungmu akan diampuni dosanya oleh Allah. Saya nggak mau, kata iblis. Daripada Allah mengampuni semua dosa sekampung ini, mending kau saya antar ke masjid supaya nggak jatuh. Ini pengakuan iblis. Artinya bahwa orang yang datang dari rumah, niatkan karena Allah ke masjid, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya di tengah jalan kita mendapatkan kendala, kita terjatuh, kita tersandung, ya, itu yang akan menguras dosa kita. Maka tidak ada ruginya orang berangkat ke masjid untuk berjamaah.
Walaupun kondisinya gelap. Ya. Kalau gelap kan bukan halangan kecuali hujan. Hujan, petir, badai. Ini yang menjadi seorang untuk mendapatkan rukhsah. Boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi kondisinya normal, tidak ada badai, tidak ada angin, tidak hujan lebat. Seorang laki-laki harus ya, sholatnya berjamaah di masjid. Agar apa? Dosa kita diampuni, dosa keluarga kita diampuni. Bukan hanya itu, dia akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Kenapa? Dia telah berusaha keras, berjuang, melawan rasa malas, membelah kondisi yang gelap. Dia tetap istiqomah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini kan luar biasa. Ini tantangan yang tidak mudah. Ini godaan yang tidak ringan. Namun kalau seorang kemudian dia istiqomah, dia tegar, dia hadapi itu rintangan ke masjid, insya Allah dia mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar nanti. Yang ketiga, orang yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, mut'imul ja'i'. Orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Subhanallah, ini juga tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya nggak semua orang tergerak kok. Orang kaya itu kan banyak. Umat Islam yang kaya itu tidak sedikit, banyak. Umat Islam yang jadi pengusaha itu banyak. Umat Islam yang miliarder itu banyak. Umat Islam yang kaya raya itu banyak. Pengusahawan itu banyak. Banyak, tapi tidak banyak umat Islam yang kemudian punya rasa peduli kepada sesama. Kan gak semua orang itu. Yang kemudian dia bertemu antara dermawannya dengan kayanya itu jarang. Udahlah dia kaya, hartawan, jutawan, miliarder, rumahnya banyak, harta bertimbun kemana-mana, tapi dia juga memberi. Ini suatu yang dibenci oleh iblis. Ya walaupun kita kemudian kalau memberi orang, bersedekah kepada orang, menolong kesulitan orang, ya memang tidak harus menunggu kaya. Tetapi akan sangat dimungkinkan orang mudah menolong itu ketika dalam kondisi kaya. Orang bisa leluasa, bisa bernapas lega karena dia sedang tajir, sedang banyak uang, memberi pun ringan. Yang berat kalau kita memberi kepada orang yang kitanya pun masih membutuhkan itu. Ini yang butuh perjuangan yang tidak mudah. Ya. Memberi dalam kondisi kitanya butuh, itu sulit. Bersyukur ketika kita lagi banyak uang itu mudah. Bersyukur kita jadi orang kaya itu mudah. Tapi bersyukur ketika kita miskin itu yang sulit. Bersedekah ketika sedang punya uang itu mudah saja. Tapi bersedekah ketika kita pun sedang gak punya uang, ini yang sulit. Ini yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Tetapi terlepas dari semua itu bahwa orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dia beri ada manfaatnya karena orang yang dia beri sedang merasakan kelaparan. Beda pahalanya ya. Memberi makan kepada orang yang kenyang dengan memberi makan kepada orang yang lapar itu kan beda. Berbeda pahalanya. Lebih besar mana? Ya memberi kepada orang yang lapar. Orang yang kenyang mungkin gak begitu tantangan. Oh dia lagi kenyang. Diberi gak diberi ya dia sedang kenyang. Nah ini orang yang sedang kelaparan. Gak ada pilihan beri gak diberi. Harus diberi. Begitu kita beri itu makanan. Dia begitu lahapnya dan dia bisa menghilangkan rasa laparnya. Dia bisa kenyang dan dia bisa beribadah. Ini kan luar biasa. Ketimbang tadi orang yang kenyang. Orang yang kenyang mungkin dikasih makan oleh kita. Ya mungkin gak langsung dimakan mesti kenyang. Atau mungkin boleh jadi yang kita kasih dikasih ke orang lagi. Kenapa? Dia kenyang. Gitu. Kita habis makan. Ya. Ada orang datang memberikan makanan. Paling-paling mungkin kalau nggak dimakan nanti ya kita kasih ke orang. Kan manfaatnya jadi kurang.
Tapi kalau kita memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar, itu sangat boleh jadi nggak nunggu lama, itu begitu menerima langsung dimakan. Makanya begitu besar pahalanya orang ketika memberi takjil kepada orang yang sedang berpuasa ya. Di masjid-masjid kita ini bersyukur alhamdulillah ya, budaya takjil ini berkembang pesat. Di masjid-masjid kita, di tajuk, di musola, kalau bulan puasa banyak orang berbondong-bondong menyiapkan takjil untuk orang yang berpuasa, untuk para musyafir ya. Ada yang memberikan kolak, ada yang memberikan makanan ringan ya. Ada yang memberikan minuman-minuman yang segar ya. Sehingga orang yang musafir yang mungkin rumahnya masih jauh, dia bisa singgah, dia bisa berbuka di situ. Kan dia dapat pahala double ya. Pahala dia berpuasa, pahala dari orang yang berpuasa yang memakan makanan dari dia. Ya, jadi jangan eman-eman ya. Kadang kita sering sayang ada orang yang kaya raya, mobilnya mewah, tapi kok pelit. Ini kan orang namanya nggak bersyukur kepada Allah. Ciri orang kaya yang dia bersyukur, dia banyak mendermakan hartanya. Itu saja. Ya. Ciri orang yang kaya dan dia bersyukur kepada Allah dengan dilihat dia suka memberi atau tidak. Kalau dia nggak suka memberi, bukan orang yang bersyukur itu. Walaupun dia sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah saya kaya, alhamdulillah. Kalau di mulut ya buat apa? Buktikan bahwa kau bersyukur kepada Allah. Kau diberikan harta, kekayaan, kau bersyukur kepada Allah. Sehingga dengan syukurmu itu, kau akan ditambah nikmatnya.